Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Syuhada yang insya Allah selalu mengharapkan kasih sayang dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman, tiada kalimat yang paling layak dan pantas kita ucapkan pada kesempatan yang penuh barokah ini, di hari yang penuh berkah dan juga di tempat yang penuh berkah ini, selain ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpah curahkan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah Subhanahu wa taala selalu turunkan rahmat-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kita layak dan wajib selalu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita membenarkan bahwa semua nikmat bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan nikmat Allah itu hanya untuk jalan yang benar, hanya untuk pada hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita yang mulia, yang akhir-akhir ini atau tepatnya bulan Rabiul Awal ini, setuju atau tidak, sebagian besar umat Islam memperingati hari lahirnya yang kita sebut dengan Maulidur Rasul. Oleh karena itu, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Mudah-mudahan kita semua dengan membasahi lisan kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaatnya beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, meski akhir-akhir ini suhu politik di negeri kita mulai meningkat, namun sebagian umat Islam, bahkan banyak umat Islam tetap tenggelam dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di tempat kita Kabupaten Pasir ini. Seolah tidak terpengaruh dengan hiruk pikuknya politik di negeri ini. Di banyak masjid dilanggar, musola, bahkan di rumah-rumah pribadi. Ada yang mengatakan itu sebagai bentuk cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan dengan semarak. Ratusan bahkan ribuan jamaah yang berdatangan, apalagi kalau ustadz yang diundang adalah ustadz yang populer. Bahkan tidak lama lagi di Kabupaten Pasir akan datang Ustadz Dasat Latif yang cukup banyak penggemarnya. Terlepas dari semua itu, sebetulnya kita tidak boleh atau tidak usah mempersoalkan peringatan Maulid itu bid'ah atau tidak, sesat atau tidak. Akan tetapi
Di dalamnya pasti ada manfaat yang didapatkan. Setidaknya apabila dia menyimak dengan baik dan benar dari penyampaian ustadz yang menyampaikan uraian peringatan Maulid Nabi itu, akan mendapatkan pelajaran agama. Minimal dia mengenal walaupun sedikit tentang riwayat Rasulullah atau perjuangan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogyanya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ketahui Allah telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri toladan yang terbaik, al-qudwah hasanah, sebagaimana yang khatib sampaikan di awal tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tentu yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan hanyalah orang-orang yang selalu mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang selalu rindu dengan Allah dengan meningkatkan ibadah takarrubnya kepada Allah, dan juga orang-orang yang merindukan hari akhir. Orang yang merindukan hari akhir pasti mempersiapkan dirinya dengan membekali dirinya ibadah dan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya di dunia ini. Dan juga yang ketiga, orang yang bisa meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah berdasarkan ayat ini, Al-Ahzab ayat 21, tidak lain adalah orang yang banyak mengingat Allah, zikrullah setiap saat, setiap waktu, di dalam solat maupun di luar solatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kita dengar bahwa Nabi SAW itu diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam ayat lain dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Seorang ahli tafsir yang bernama Imam Al-Baydawi mengomentari ayat yang saya bacakan tadi, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 107. Sebab disebutnya pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, kata beliau, karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu Ibnu Abbas menyebutkan, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kata beliau, siapa yang menolak bahkan menentang ajaran Rasulullah, maka pastilah rugi hidupnya dan celaka di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau sudah mempraktikkan dengan nyata. Kasih sayang Rasulullah SAW bentuknya universal, sekali lagi universal, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia. Tadi disebutkan lil alamin, kepada seluruh alam, kepada binatang, kepada tumbuhan, bahkan kepada orang yang syirik atau musyrik sekalipun, Nabi tetap bersikap santun dan memiliki kasih kepadanya. Pernah suatu ketika ada seorang Yahudi melewati rumah Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Nabi, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum, celaka engkau wahai Muhammad. Lalu dijawab oleh Aisyah yang duduk dekat beliau waktu itu,
Waalaikumsalam, waalaikumsalam wa la'natullah wa ghadiballah. Jawabannya banyak sekali. Celaka juga engkau, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah memurkaimu. Lalu Aisyah ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu wahai Aisyah, cukup engkau menjawab sebagaimana aku jawab, waalaikumsalam gitu. Artinya Rasulullah SAW di sini benar-benar ingin menunjukkan kepada istri dan kepada kita semua tentunya, kalaupun ada orang berbuat jahat buruk kepada kita, kalau kita ingin membalas, balaslah dengan setimpal. Ada juga kisah yang sangat luar biasa kalau kita betul-betul baca Rasulullah SAW. Suatu ketika, ini sebagai bukti sayangnya beliau kepada orang yang tidak seakidah. Diceritakan orang Yahudi juga. Ada orang Yahudi waktu itu tunanetra. Setiap Rasulullah mau ke masjid, melewati Masjid Nabawi, dia melewati tunanetra itu. Di mana Yahudi yang buta itu setiap hari keluar dari mulutnya caci maki, kata-kata yang tidak enak didengar, mencaci maki Rasulullah SAW. Itu pembohong lah, tukang ngasih dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak membalas caci makiannya itu, tapi justru Rasulullah memberikan makan dan menyuapinya. Apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Kebiasaan itu disaksikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun ingin mencontoh Nabi Muhammad. Setiap dia lewat, dia suapi Yahudi yang tunanetra ini. Walaupun di mulutnya masih keluar kata-kata caci maki kepada Muhammad, tapi ada keadaan yang menurut Yahudi berbeda dengan sebelumnya. Apa katanya kepada Abu Bakar? Kamu bukan orang yang menyuapiku selama ini. Kamu bukan orang yang menyuapiku selama ini. Awalnya Abu Bakar mengelak, tetapi karena Yahudi tahu cara menyuapnya Abu Bakar tidak sama dengan cara menyuapnya Rasulullah SAW. Begitu Abu Bakar mengatakan, benar wahai fulan, bahwa yang menyuapi ini bukan yang menyuapi kamu kemarin atau sebelum-sebelumnya. Bahwa yang menyuapi kamu itu sekarang itu tidak ada lagi. Dia sudah meninggal. Siapa orang itu? Kata Yahudi, dialah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mendengar jawaban dari Abu Bakar seperti ini, bahwa selama ini orang yang dicaci makinya, difitnahnya segala macam, ternyata justru dibalas dengan penuh kasih sayang, malah disuapi setiap hari dia melewati Yahudi itu dengan akhlak yang agung Rasulullah seperti ini. Maka seketika itulah Yahudi tadi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada pula satu peristiwa ketika terjadi di Taif, di mana Rasulullah SAW diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan dikatakan di situ Rasul dilempari batu oleh anak-anak muda Taif karena tidak diterima ajarannya. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan wahai Muhammad, aku akan benturkan kedua gunung di antara kota Taif ini kepada penduduk Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan mati semua. Namun apa sikap Rasulullah SAW mendengar tawaran dari malaikat penjaga gunung ini? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, andai mereka hari ini tidak menerima ajaran Muhammad, semoga anak cucu mereka kelak akan menerimanya, akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang luar biasa lagi, keluar dari lisan Rasulullah yang mulia, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, ampuni orang-orang Taif, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu tentang ajaranku. Apa yang terjadi setelahnya itu? Hadirin kita lihat sekarang kota Taif luar biasa, 100% menjadi pengikut Rasulullah SAW yang begitu ramai, yang juga penuh kasih sayang. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu juga kita teladani di kehidupan akhir zaman ini adalah suka memaafkan. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW pada perang Uhud bersama kaum muslimin,
Kita tahu di saat itu paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang dan menjadi syuhada pada saat itu. Di tengah peperangan, Hamzah, di mana itu adalah paman beliau sendiri, terbunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy, seorang budak yang berkulit hitam. Wahsy ini tidak hanya membunuh Hamzah. Ada satu riwayat mengatakan dengan menghunus pedangnya, kalau film yang kita saksikan di perang itu dibunuh dengan menggunakan tombak. Tidak selesai di situ saja hadirin. Wahsy itu mencabik-cabik isi perut Hamzah, lalu diberikan kepada tuannya. Hal inilah yang membuat Nabi kita Muhammad SAW sangat sedih, sakit hati, mungkin marah, dan itu manusiawi. Bayangkan paman Rasulullah yang begitu dicintainya wafat dengan sangat tragis dan mengenaskan. Akan tetapi jamaah sekalian, mari kita lihat, ketika Wahsy menyatakan dirinya di hadapan Rasulullah SAW untuk bersyahadat masuk Islam, apakah Rasulullah membalasnya? Padahal ada kesempatan untuk membalas, tapi justru Nabi memaafkan Wahsy. Sekali lagi, Rasulullah justru memilih memaafkan Wahsy. Mengenai sifat memaafkan ini, Allah abadikan dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau yang suka memberi maaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, buatan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Saudaraku Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjadi pribadi yang memiliki sifat kasih sayang, pemaaf, maka insya Allah kita dapat merasakan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan keluarga kita. Saya ulangi, jika kasih sayang ini, suka memaafkan ini kita betul-betul terapkan dalam kehidupan keluarga kita, bahkan lingkungan tetangga kita, lingkungan sosial kita, masyarakat kita, maka tentu yang muncul adalah penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Tidak ada lagi yang namanya rasa benci, tidak ada lagi rasa dendam di antara kita. Betapa indahnya kalau seandainya di dunia politik juga seperti ini, tapi sepertinya jauh panggang dari api. Tapi yang namanya akhlak hadirin, itu memang harus dibiasakan. Maka itulah perlunya kita membiasakan akhlak, terutama kasih sayang dan pemaaf dari sejak kecil. Bagi kita yang punya anak kecil, mari biasakan anak-anak kita tanamkan kasih sayang. Bagaimana caranya? Tentu dari ayah dan ibunya dulu yang harus mewujudkan kasih sayang itu. Jangan sampai kita punya anak tidak pernah kita peluk, jangan sampai kita punya anak tidak pernah kita cium, dan sebagainya. Kemudian apabila anak kita berbuat salah, janganlah kita mudah dan gampang marah, tapi maafkanlah dia dan berikanlah bimbingan dan didikan kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebuah hadiah sebenarnya, dan itu dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW, innama bu'istu rahmatun wal muhdah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus untuk membawa rahmat dan hadiah bagi kalian.
Jadi tidak ada hadiah yang terindah Allah berikan kepada kita umat manusia ini, bukan hanya umat Islam, selain daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bulan ini adalah Rabiul Awal, di mana banyak saudara-saudara kita memperingati hari lahirnya. Mudah-mudahan tidak hanya seremonial belaka, mudah-mudahan peringatan yang selalu diperingati itu setiap tahun benar-benar membawa manfaat. Sekali lagi, benar-benar membawa manfaat bagi kita, agar kita semakin kenal dan nanti pada akhirnya kita cinta kepada Nabi kita. Di antara ciri tanda orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW itu, tentu dia patuh dan taat kepada Allah juga. Artinya selalu dalam hidupnya berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga mengikuti meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Karena mematuhi Allah satu paket dengan mematuhi Rasulullah. Itu tergambar dalam syahadat kita. Tidak diterima amal kita kalau kita hanya taat dan patuh kepada Allah, tapi tidak patuh dan taat kepada Rasul. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengilmui diri kita, terutama terkait dengan dua kalimat syahadat ini, karena disitulah kuncinya. Dan bahkan kalau kita ingin masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali dengan syahadat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, mari kita secara pelan-pelan, secara bertahap meladani sifat Rasulullah SAW. Walaupun saya yakin tidak 100% sama, minimal 2 akhlak yang saya sampaikan hari ini. Mari kita menjadi orang yang menyebarkan kasih sayang. Kendalikan diri kita, jangan mudah marah, jangan mudah murka, apalagi memfitnah dan melaknat orang lain, apalagi suasana suhu politik yang semakin tinggi saat ini. Terutama saudara-saudaraku yang terlibat dalam dunia politik. Sebagai orang Islam, saya yakin tampillah dengan politik yang santun. Kita kehilangan politisi-politisi di negeri ini yang politisi-politisi santun. Kemudian yang kedua, mari kita mulai secara pelan-pelan bertahap menjadi orang yang suka memberi maaf. Dan itu bisa kita praktekkan dari keluarga kita dulu. Karena pada dasarnya pendidikan akhlak itu yang paling utama berasal dari rumah, bukan dari sekolah. Saya ulangi, bukan dari sekolah atau madrasah, tapi pendidikan akhlak dimulai dari pendidikan keluarga. Tentu yang menjadi gurunya tidak lain kita sebagai ayah dan istri kita. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ampuni kami semuanya ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah, yang sengaja atau tidak sengaja, yang kami sadari atau tidak kami sadari ya Allah, yang kami lakukan secara berulang-ulang ya Rabb. Ampuni ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah, orang tua kami yang sudah berada di alam kubur ya Allah, baik ayah, ibu atau keduanya ya Allah, yang sudah berada di alam barzah ya Allah, sinari kuburnya ya Allah, terangi kuburnya kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dia selama hidupnya yang melakukan kesalahan ya Allah. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami ya Allah hati, karuniakan kepada kami hati ya Allah yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah, dan hati mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulmu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan pula kepada kami hati ya Allah, hati yang membenci segala sesuatu yang Kau benci dan Rasulmu benci ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Allah, kuatkanlah selalu hati kami
agar tetap bertambah dalam agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang senantiasa mengarahkan hati, arahkanlah hati kami hanya dalam ketaatan kepadamu dan mengikuti nabimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.